pribadi dan mengatasnamai kepala sekolah, saya patut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Hamid, Ibu Santri, Ibu Feksia, dan Ibu Yana. Ibu Leni saya tidak sebut karena saya dengan Ibu Leni selalu datang dari jauh. Saya hari ini betul-betul bangga secara pribadi dan merasa sangat luar biasa karena dalam rapat terbuka berangkat dari pengalaman tahun kemarin, acaranya kalau saya bandingkan ini sangat-sangat megah dan meriah yang dibawakan oleh anak-anak. Saya bukan mau menganggap sepele, saya punya teman-teman dari angkatan-angkatan sebelumnya, karena lebih banyak teman-teman seperjuangan yang sama-sama kami selaku pengajar di tempat ini. Karena kalau dalam buku catatan pribadi saya, mungkin orang yang terlama di SD Cobang Burung ini, ibu kepala sekolah dengan saya, itu yang paling lama. Ya. Lalu dari dulunya ada begitu banyak tidak punya teman-teman guru yang datang dari tempat jauh, lalu mengais rezeki di tempat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka setelah mendapatkan NIP di tempat ini, lalu mungkin 1-2 tahun, ya 2 tahun paling lama, setelah itu mereka angkat kaki dan pindah dari tempat ini. Ya. Dan mungkin yang bertahan, ini pengalaman pribadi, yang bertahan sekaligus mau membalas jasa saya sendiri dengan Ibu Marta. Karena mungkin Ibu Kepala Sekolah karena memang Eta Agua CDOO memang pantas untuk bertahan di tempat ini. Tapi saya yang notabene dari tempat yang agak jauh, kalaupun masih dalam satu desa, saya masih bertahan. Banyak yang menanyakan begini, kenapa saya tahu apa? Kenapa Pak Guru belum pernah ada rencana untuk pindah dari Turang? Sementara teman-teman lain, mereka guru komitenya di Turang, bahkan yang lain tidak mengajar di Turang, hanya meminta rekomendasi dari sekolah kita. Mereka lulus dan mendapat gelar sekaligus NIP dipercayakan pemerintah. Namun itu tadi mungkin karena 1-2 alasan mereka tidak bertahan lama dan minta untuk mutasi dari tempat ini. Tapi saya katakan begini, saya berpikir bahwa semenjak saya lulus dari perguruan tinggi dan saya diterima untuk mengajar dan mengabdi pertama kalinya di tempat ini, lalu berapa tahun kemudian saya mendapat rezeki dari tempat ini, sehingga sangat pantas untuk saya sedikit kembali mengabdi dan sekaligus mau berterima kasih kepada lembaga SD Cobang Burung ini. Itu alasan yang saya sampaikan pada saat ini. Pada intinya tadi kembali harapan saya selaku orang kedua setelah Ibu Kepala Sekolah di tempat ini mengajak kepada semua orang tua untuk bisa memperhatikan kita punya teman-teman guru yang non PNS di tempat ini. Itu harapan saya. Karena memang selama ini juga kita selaku orang tua sudah mengambil bagian banyak untuk sedikit membantu keserah atau kesejahteraan dari para guru non PNS di tempat ini. Sehingga harapan saya nanti kami akan diskusikan kembali dengan Bapak Ketua Komite, karena melihat keadaan sekarang itu siswa-siswi kita di sini sudah tidak banyak lagi. Ya, kemarin angka terakhir
ketika masih ada yang kelas 6 ini ada 43 orang, dan sekarang 11 orangnya sudah dinyatakan tamat dari tempat ini. Itu artinya tinggal 30 orang. 30 orang ini untuk 4 kelas 2 sampai kelas 5, karena kami belum tahu berapa nanti kelas 1 yang akan mendaftarkan diri tempat ini. Jadi harapan saya, mudah-mudahan ini nanti kita bisa bahas bersama dengan orang tua, dengan Bapak Ketua Komite, untuk nanti kembali kita memperhatikan menyangkut kesejahteraan guru di tempat ini. Karena terus terang saja, pemerintah tidak pernah memikirkan nasib guru yang non PNS, sehingga isi permisi, isi Pak Hamid, Ibu Santri, Ibu Felicia, dengan mereka Ibu Yana, betul-betul mengharapkan uluran tangan dari segenap orang tua. Itu harapannya. Ya, harapan kami nanti semangat tua surat Sonempung menyangkut kesejahteraan guru, harapannya kita bisa datang dan menerima seperti apa nanti musyawarah, seperti apa kesepakatan akhir yang kita boleh ambil bersama. Itu harapan saya. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat hasilnya. Kita punya anak-anak ini sungguh sangat luar biasa. Siapa tampil tahu? Ya. Saya lihat, saya punya apa di belakang ini, siapa tampil? Ivan. Saya biasa panggil Igun di sini. Igun, Ivan Gunawan. Lalu si Riko punya kemampuan semua di sini. Mereka Dimas dalam bidang-bidang lain, semua anak punya kemampuan. Ya, itu tadi sudah kita lihat bersama, luar biasa. Ini anak perempuan, ya. Semuanya luar biasa. Jadi harapan saya nanti memang nempung tanggo itu sama sia lorong kita sabun kue keras itu, harapan kita bisa terima. Asa kira sepakat ya? Sepakat. Wajo. Ya. Karena kita jangan pernah mengharapkan orang dari luar untuk membangun wilayah. Beda sih cara gerak pertama agama ya bu, kita yang asli dulu. Ya. Begitu. Ya, harapan saya nanti ke depannya, dan kita doakan bersama karena mereka pahami, mereka Ibu Santri Felicia ini, Ibu Yana, semuanya masih dalam proses. Kita doakan bersama kiranya nanti ketika mereka mengikut tes P3K lagi untuk kedepannya, harapan dan doa kita mereka bisa masuk dan bergabung di dalam P3K. Itu harapan. Baik, mungkin itu hanya sapaan awal buat menyemangat kami punya teman-teman guru, kita punya orang tua dari anak-anak yang ada di sekolah ini. Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi, bahwa yang berikut ini adalah pembacaan hasil dari apa yang telah diraih oleh anak-anak kita, siswa-siswi kita kelas 6. Nama baru rata-rata presentasi terakhir rata-rata terakhir kolom terakhir yuk. Nama baru rata-rata. Baik, dari 11 siswa ini mereka punya kemampuan itu tertakar dan terukur oleh sebuah yang namanya angka. Ya. Memang membelel sekali kan kita kalau melihat dengan mata langsung bahwa kemampuan mereka itu semuanya sama. Tetapi di balik itu, ketika ada namanya proses dan proses itu dilihat hasil akhirnya,
maka di situ pasti ada perbedaan. Lalu perbedaannya memang tidak terlalu jarak karena berdasarkan kemampuan mereka. Sehingga ketika nanti kami membacakan bahwa ini urutan pertama, ini kedua dan kesekian, mereka nganggo jong sutra urutan terakhir anak. Harapannya tidak ada seperti itu, karena hasil ini adalah hasil yang mereka telah perjuangkan secara pribadi. Mereka perjuangkan secara pribadi. Main bola, main voli, kalau menang kita katakan hebat karena mainnya satu tim, mainnya bersama. Tetapi dalam proses belajar, hasil akhir itu adalah dimainkan secara pribadi, sehingga hasilnya juga itu menjadi milik pribadi orang itu. Sehingga saya baca mulai dari yang pertama. Di sini nilai akhirnya 79,39 dengan nilai rata-rata 76 itu diraih oleh anak kita Afriliani Dian. Ini dia anak kita Afriliani Dian yang meraih urutan tertinggi. Dan memang kalau kita lihat tadi cuplikan dari kuis kita itu sepanjang berapa ratus kata tadi itu di luar kepala. Dengan iringan musik yang begitu bagus, dia kuasai, luar biasa. Padahal latihannya mungkin hanya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari saja dia mampu menguasai berapa ratus kata. Ya. Hingga kalau kita melihat Bona mau melelo, ada berapa kata sebelum dia ini mereka sufi dulu itu ya anak-anak luar biasa semua. Sehingga harapannya dia kasih tahu bapak mama, harapan kami dan harapan pemerintah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke SMP. Kembali dia duduk. Lalu yang kedua, Agrisanto Gonsimo. Iya. Negara pun juga kami ya oret-oret lagi dulu ya.
Baik, Bapak Ibu, siswa-siswi yang saya banggakan, kami ralat sedikit. Tadi itu yang kami bacakan Nilai mata pelajaran. itu nilai mata pelajaran, nilai per mata pelajaran. Jika kami ralat kembali, di sini kami akan bacakan secara keseluruhan. Setelah beberapa mata pelajaran itu kami rampung dan hasilnya seperti yang akan kami bacakan ini. Iya. Jika tadi itu kami ralat, memang untuk mata pelajaran tadi itu benar diraih oleh Apriliana dia. Apriliana Dian. Itu untuk mata pelajaran agama, untuk mata pelajaran agama. Namun setelah dirampung, di sini kami akan bacakan secara keseluruhan dari sekian mata pelajaran dengan nilai yang tertinggi itu 82,8. Itu nilai tertinggi 82,8 itu diraih oleh anak kita Zafika Putri. Ini nilai secara keseluruhan dengan perolehan nilai tertinggi 82,8 itu diraih oleh anak kita Zafika. Lalu yang kedua dengan nilai 82,7 itu hanya selisih 1. Nilai depannya sama 82, hanya selisih koma. 82,7 kembali diraih oleh Aprilia Permata Damai. Aprilia Permata Damai. Berdiri. Mereka cenderung senyum. Ini aslinya mereka. Lalu yang ketiga dengan nilai 82,1 itu diraih oleh anak kita Elizabeth Satri. Lalu urutan berikutnya yang tetap 82 juga, hanya komanya 0. 82 komanya 0 itu diraih oleh Apriliani Dian. Itu 82,0 dengan Satrianus Dili. Iya. Lalu yang berikutnya yang tidak disebutkan nama itu nilainya tetap dinyatakan nilai lulus, hanya nilainya di bawah 82.